Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Mulyanti dengan NPM 1810631050148 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singaperbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pembelajaran dengan menggunakan model PBL berbantu alat peraga pada materi garis dan sudut. Maksud dan tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Yang pertama kita bahas mengenai PBL. PBL atau singkatan dari Problem Based Learning menurut Barbara Jedak tahun 1996 menyatakan bahwa PBL adalah suatu model pembelajaran yang ditandai dengan penggunaan masalah yang ada di dunia nyata untuk melatih siswa berpikir kritis dan terampil memecahkan masalah. Sedangkan menurut Glaser tahun 2001, PBL merupakan suatu strategi pengajaran di mana siswa secara aktif dihadapkan pada masalah kompleks dalam situasi yang nyata. Adapun langkah-langkah penerapan model PBL, yang pertama, orientasi siswa pada masalah, yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil, dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Selanjutnya ada alat peraga. Menurut Esti Ningsih tahun 1994, alat peraga merupakan media pembelajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Sedangkan menurut Pandewell, alat peraga adalah suatu model dari sebuah konsep matematika yang merujuk pada benda ataupun gambar yang dapat membantu siswa untuk membangun atau memahami sebuah konsep. Selanjutnya, materi garis dan sudut. Materi ini adalah untuk kelas 7 SMP semester genap. Adapun kompetensi dasar yang pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Submateri dalam materi garis dan sudut yang pertama ada hubungan antara titik, garis, dan bidang. Yang kedua, kedudukan dua garis. Yang ketiga, membagi ruas garis menjadi beberapa bagian sama panjang. Yang keempat, menemukan konsep sudut. Yang kelima, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Yang keenam, penamaan sudut. Yang ketujuh, hubungan antar sudut. Dan yang terakhir, melukis sudut istimewa. Selanjutnya, penerapan model PBL dengan berbantu alat peraga pada materi garis dan sudut. Adapun langkah kegiatannya, yang pertama, guru mengucapkan salam, berdoa, kemudian melakukan presensi sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru memberikan apersepsi atau mengingat kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru menyampaikan materi yang berbentuk PowerPoint dengan mengaitkan pada permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa diminta mengamati PowerPoint, kemudian dipersilahkan untuk bertanya mengenai materi tersebut. Selanjutnya, guru menjelaskan bagian-bagian alat peraga dan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh siswa. Kemudian, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok mendapatkan alat peraga dan lembar kerja. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan penyelidikan permasalahan dengan bantuan alat peraga. Selanjutnya, setiap kelompok berdiskusi dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Kemudian, perwakilan tiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut dan selanjutnya siswa dipandu oleh guru menyimpulkan materi yang sudah dipelajari.
Nah, jadi kesimpulannya, inovasi pembelajaran matematika, materi garis dan sudut yang dilaksanakan dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantu alat peraga dengan proses pembelajaran secara berkelompok, dengan penyampaian materi menggunakan tayangan PowerPoint yang berkaitan dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, setiap kelompok melakukan penyelidikan atau percobaan alat peraga dan berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasilnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.